Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Pesan kami dalam setiap pembahasan otomotif untuk kalian sebagai bakal calon mekanik kendaraan. Hal yang perlu kalian tanamkan adalah sikap. Selalu melakukan kebiasaan. 1. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. SOP. Standar operasional prosedur. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia. Transmisi otomatis tipe planetary gear. Transmisi otomatis atau AT adalah yang perpindahan gigi percepatannya terjadi secara otomatis. Perpindahan gigi yang terjadi untuk mengubah rasio kecepatan dan tenaga dilakukan secara otomatis oleh beragam komponen transmisi secara otomatis berdasarkan pengendalian dan perintah dari komputer transmisi. Untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem AT digunakan mekanisme gesek dan tekanan minyak atau oli otomatis transmisi yang dikontrol secara komputerisasi melalui TCU atau Transmission Control Unit. Selain itu, perubahan kecepatan dan momen didapat melalui pengaturan gerak pada planetary gear unit, sehingga dapat berfungsi untuk mengubah tingkat kecepatan dan torsi, seperti halnya pada roda gigi di dalam transmisi manual. Pada gambar tersebut kita lihat bagian besar dari transmisi otomatis, yaitu gear unit, valve body, torque converter. Di dalam AT terdapat bermacam-macam komponen yang bekerja, sehingga bisa menyebabkan terjadinya perpindahan gigi dan kecepatan secara otomatis. Komponen-komponen utama AT sebagai berikut. 1. Torque converter. 2. Hydraulic control unit atau HCU. 3. Clutch dan one-way clutch. 4. Brake. 5. Planetary gear unit. 6. Transmission control unit. 7. Manual linkage. 8. Automatic transmission fluid atau oli ATF. Nomor 1. Torque converter. Seperti terlihat pada gambar, 1 adalah pompa impeller, 2 stator, 3 turbin, keempat kopling, kelima front case atau front cover. Pada mobil bertransmisi otomatis, torque converter dipasang di antara flywheel mesin dan input shaft transmisi otomatis. Lokasinya sama seperti posisi kopling pada mobil dengan transmisi manual. Jika pada transmisi manual menggunakan kopling gesek, maka pada transmisi otomatis menggunakan kopling fluida atau fluid coupling yang dinamakan torque converter. Torque converter memiliki fungsi seperti kopling, yaitu untuk memutus atau menghubungkan tenaga mesin ke transmisi. Namun torque converter bekerja secara hidrolis dengan memanfaatkan tenaga yang dihasilkan oleh aliran oli ATF yang ada di dalam torque converter itu sendiri. Fungsi torque converter pada transmisi otomatis adalah 1. Sebagai kopling otomatis untuk meneruskan engine torque ke input shaft transmisi dengan menggunakan fluida. 2. Meredam getaran puntir atau torsional vibration yang terjadi dari engine
dan riptide. 3. Meningkatkan torsi atau momen puntir yang dibangkitkan oleh mesin. 4. Meratakan dan menghaluskan getaran serta putaran engine. Komponen yang kedua adalah Hydraulic Control Unit atau HCU. Pada HCU terdapat solenoid dan valve. Dalam gambar kita lihat switch solenoid valve, lock up solenoid valve, dati solenoid valve, oil temperature sensor, solenoid valve nomor 3, solenoid valve nomor 2, solenoid valve nomor 2, solenoid wire atau kabel-kabel solenoid. Hydraulic Control Unit dalam komponen AT yang berfungsi untuk mengontrol kerja clutch dan brake dengan menggunakan tekanan dihasilkan dari pompa oli. HCU ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Oil pump yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan pada oli ATF dan mengalirkannya ke seluruh komponen transmisi yang membutuhkan pelumasan oli ATF. 2. Oil pan berfungsi sebagai tempat menampung oli ATF yang digunakan pada AT. 3. Oil filter atau ATF strainer berfungsi untuk menyaring kotoran yang tergandung di dalam oli ATF. 4. Valve body unit berfungsi sebagai saluran oli ATF ke masing-masing komponen clutch dan brake yang menyalurkan aliran fluidnya diatur oleh TCU dengan menggunakan solenoid. Pada tabel ini kita perlihatkan fungsi-fungsi dari solenoid tersebut. 1. Solenoid valve nomor 1 fungsinya mengatur tekanan hidrolik pada brake atau B1. 2. Solenoid valve nomor 2 mengatur tekanan hidrolik pada clutch C2. 3. Solenoid valve nomor 3 mengatur tekanan hidrolik pada clutch C3 dan brake B2 dan mengatur line pressure. 4. Dati solenoid valve mengatur tekanan hidrolik pada lock up clutch. 5. Lock up solenoid valve memindahkan lock up relay valve. Selanjutnya switch solenoid memindahkan solenoid relay valve. Komponen nomor 3 adalah clutch and one-way clutch. Seperti pada gambar terlihat, komponen clutch terdiri dari disk dan plat, beberapa disk dan plat. Kemudian ini adalah drumnya atau rumah dari kopling tersebut. Ini adalah one-way clutch-nya. Clutch dan one-way clutch adalah komponen AT yang berfungsi sebagai penyalur tenaga putar yang terjadi di input shaft transmisi menuju ke planetary gear shaft. Clutch pada AT semuanya bekerja secara hidrolik, hanya one-way clutch saja yang bekerja secara mekanik. Berikut nama komponen utama clutch pada AT yang terhubung dengan planetary gear unit. 1. Front clutch berfungsi untuk menyalurkan tenaga putar pada reverse sun gear. 2. Rear clutch berfungsi untuk menyalurkan atau memutuskan tenaga putar pada forward sun gear. 3. End clutch berfungsi untuk menyalurkan atau memutuskan tenaga putar pada planetary gear carrier. 4. One-way clutch berfungsi untuk menyalurkan atau memutuskan tenaga putar pada planetary gear carrier. Komponen berikutnya adalah brake atau komponen rem seperti terlihat pada gambar. Komponen dari brake pada transmisi manual. Brake AT adalah komponen AT yang berfungsi untuk menahan laju putaran yang terjadi pada komponen planetary gear. Brake pada komponen AT ini juga bekerja secara hidrolis yang pengaturannya diatur oleh TCU melalui HCU. Berikut beberapa contoh nama komponen brake yang ada pada AT. 1. Kickdown brake berfungsi untuk menahan laju putaran pada reverse sun gear. 2. Low reverse brake berfungsi untuk menahan laju putaran pada planetary gear carrier.
Selanjutnya kita lihat pada tabel fungsi-fungsi dari clutch dan gear. Gear shift control element. Fungsi kemudian jumlah disknya. C1 adalah reverse clutch. Fungsinya mengkopel input shaft dengan front planetary sun gear. Jumlah disknya 2. C2 forward clutch. Fungsinya couple input shaft dengan rear planetary sun gear. Jumlahnya 4. C3 rear clutch. Couple input shaft dengan intermediate shaft atau planetary gear carrier. Jumlah disknya 6. B1 second dan fourth brake. Mengunci front planetary sun gear. Jumlah disknya 4. B2 first and reverse brake. Menahan planetary carrier berputar. Jumlah disknya 5. F on Y clutch. Menahan planetary carrier dan berputar berlawanan arah jarum jam, tidak mempunyai disk. Komponen selanjutnya planetary gear unit. Pada planetary gear unit terdapat one way clutch, kemudian long pinion atau gigi pinion yang panjang, kemudian short pinion, kemudian carrier, kemudian forward sun gear, kemudian reverse sun gear, dan ring gear atau annulus ring gear. Planetary gear unit adalah komponen AT yang berfungsi untuk mengubah perbandingan gigi, sehingga terjadi perubahan momen dan kecepatan putaran pada output shaft. Selain itu, planetary gear unit juga berfungsi mengubah arah putaran agar mobil bisa bergerak mundur. Planetary gear unit terdiri dari sekumpulan gear yang disusun menyerupai susunan planet pada tata surya. Berikut beberapa komponen gear yang tergabung di dalam planetary gear unit. 1. Forward sun gear, 2. Reverse sun gear, 3. Short pinion gear, 4. Long pinion gear, 5. Ring gear, 6. Planetary gear carrier. Kombinasi pergerakan gear pada planetary gear unit ini diatur oleh kerja clutch dan brake sehingga masing-masing gear saling terhubung dan dapat menciptakan perubahan gear ratio yang terjadi di antara input dengan output. Komponen selanjutnya pada transmisi otomatis adalah Transmission Control Unit atau TCU. Seperti dilihat pada gambar, ini adalah sebuah pengendali atau komputer pada TCU. Transmission Control Unit atau TCU adalah komponen AT yang berfungsi sebagai pengendali. Untuk mengatur dan mengontrol kerja semua aktuator dan solenoid atas masukan dari data berbagai macam sensor AT. TCU ini berupa komputer untuk transmisi yang di dalamnya terdapat program dan peta shift pattern sebagai tempat kontrol kecepatan kendaraan. Selain itu, TCU juga berfungsi sebagai kontrol darurat atau fail safe function. Di saat AT mengalami masalah atau trouble pada kendaraan sehingga gigi pada transmisi akan selalu diset berada pada gigi ketiga. Selanjutnya, manual linkage. Manual linkage adalah komponen AT berupa link yang saling terhubung dan bekerja secara manual berdasarkan perintah pengemudi. Seperti terlihat pada gambar komponen-komponen manual linkage. Contoh dari manual linkage adalah pada transmisi otomatis itu kabel selektor, inhibitor switch, parking pole, overdrive switch, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya pada automatic transmisi adalah
Automatic Transmission Fluid ATF atau oli ATF. Seperti lihat pada gambar, kualitas dari oli ATF: satu, kualitas baik, good condition; kedua, needs replacing, harus diganti; kemudian tiga, bad damage, kualitas sangat buruk. Automatic Transmission Fluid ATF merupakan minyak pelumas yang dibuat secara khusus untuk melumasi AT serta dapat menciptakan tekanan guna menggerakkan komponen clutch dan brake. Berikut ini adalah beberapa fungsi AT penting lainnya. 1. Dapat memindahkan momen puntir pada torque converter. 2. Sebagai pelumas bagian planetary gear serta bagian lainnya yang bergerak. 3. Harus mampu mendinginkan komponen AT yang bergerak. 4. Dapat mengendalikan sistem hidrolik kontrol yang akan berpengaruh pada kerja clutch dan brake pada AT. Hal ini sangat membedakan ATF dari jenis minyak pelumas mobil lainnya. Mobil dengan automatic transmission harus selalu menggunakan ATF yang sesuai dan sudah ditentukan oleh produsen pembuat automatic transmission tersebut. Penggunaan ATF yang berbeda menyebabkan kemampuan automatic transmisi menurun. Cara kerja transmisi otomatis. Diagram komponen utama automatic transmisi di dalam box transmisi. Pada transmisi otomatis terdapat 3 buah shaft: 1 input shaft, 2 intermediate shaft, 3 output shaft. Kemudian terdapat komponen kopling yaitu C1, C2, C3, clutch 1, clutch 2, clutch 3. Kemudian komponen brake, brake 1, brake 2, komponen brake sebagai one way clutch itu adalah F. Selanjutnya, rangkaian gigi-giginya terdapat 2 susun gigi matahari, kemudian gigi pinion, terdapat satu ring gear atau gigi cincin. Jadi 2 buah sun gear, satu adalah front planetary sun gear, yang keduanya adalah rear planetary sun gear. 2 buah pinion, satu adalah short pinion, yang kedua adalah long pinion. Kemudian sebagai output di sini adalah planetary ring gear. Pada tabel kita lihat gear shift controlnya agar memudahkan dalam cara kerja. C1 itu sebagai reverse clutch atau clutch untuk menghubungkan pada gigi mundur. Fungsinya couple input shaft dengan front planetary sun gear. Jumlah disnya 2. Kedua C2 sebagai forward clutch, mengkopel input shaft dengan rear planetary sun gear. Jumlah disnya 4. C3 rear clutch, couple input shaft dengan intermediate shaft atau planetary carrier. Jumlah disnya 6. B1 sebagai second and fourth brake, pengunci front planetary sun gear. Jumlah disnya 4. B2 first and reverse brake, menahan planetary carrier berputar. Jumlah disnya 5. Selanjutnya F sebagai one way clutch, menahan planetary carrier dan dari berputar berlawanan arah jarum jam. Dan ini adalah gambar dari one way clutch. Posisi terkunci ke kiri dan ke kanan, ke kiri atau ke kanan. Ini roller, auto rest, lock to case, kemudian pegas, inner rest. One way clutch tipe roller digunakan dan tidak lagi menggunakan konvensional
spark one-way clutch. Bila dibandingkan dengan spark one-way clutch, gesekan putaran lebih rendah saat putaran idling. Susunan komponen planetary gear, terdapat 2 buah sun gear dan 2 buah pinion. 1 ring gear. Ring gear yang berwarna hijau berjumlah giginya 71 front planetary sun gear. Ini adalah gigi matahari bagian depan, kemudian rear planetary sun gear, gigi matahari bagian belakang. Gigi matahari bagian belakang berjumlah 26, yang depan berjumlah 31, berarti lebih banyak gigi yang bagian depan. Kemudian real planetary short pinion yang warna coklat berjumlah gigi 19, kemudian yang long pinion berjumlah 20. Sehingga harus kita ingat bahwa perbandingan jumlahnya antara 2 buah komponen yang sama seperti sun gear dan pinion gear. Selanjutnya adalah planetary carrier. Planetary carrier yang memegang pinion gear. Sebuah planetary gear dapat melakukan banyak hal tergantung pada gear yang mana yang diputar dan yang mana yang ditahan diam. Ia dapat akselerasi, deselerasi, ataupun memutar mundur arah putaran dari output gear. Planetary gear set itu sendiri dapat pula berputar sebagai unit, tetapi bagaimanakah ia dapat melakukan hal tersebut? Mari kita lihat. Komponen clutch dan brake-lah C dan B yang digunakan. Clutch menentukan gear mana yang boleh berputar untuk menggerakkan planetary gear set, dan brake untuk menahan gear tertentu sehingga tidak berputar. Seperti terlihat pada gambar, komponen brake pada transmisi otomatis, komponen clutch pada transmisi otomatis. Ini adalah komponen clutch dan ini komponen brakes. Sebagian besar model clutch dan brake yang banyak digunakan adalah tipe multiplate basah. Setiap clutch terdiri dari beberapa disk dan plate serta piston dan silinder. Clutch plate berputar bersama-sama input shaft sebagai unit, sementara clutch disk mengait pada salah satu komponen planetary gear set. Clutch digerakkan oleh tekanan hidrolik dan mendorong plate terhadap disk. Akibatnya tenaga mesin dipindahkan dari input shaft ke planetary gear melalui plate dan disk. Nah, ini gambar plate dan disk. Plate disk. Dengan cara yang sama, brake plate dipasang pada transmission case. Brake disk dihubungkan dengan komponen yang berputar, misalnya pada gear dan carrier. Nah, ini terhubung dengan transmission case, ini terhubung dengan komponen gear. Piston digerakkan oleh tenaga hidrolik sehingga plate tertekan terhadap disk. Ini mencegah gear atau carrier untuk tidak berputar. Ini pistonnya, ini disk and plate. Piston, disk and plate-nya. Pada tipe brake band menjepit brake drum yang dihubungkan dengan komponen dari planetary gear set sehingga mencegah komponen untuk berputar. Ini adalah brake tipe brand, memiliki band, kemudian memiliki drum. Nanti drum tersebut berputar, kemudian akan direm oleh brake band dengan cara ditekan.
atau dijepit. Selanjutnya ini gambar dari one way clutch. Jadi satu dari tipe brake lainnya ialah one way clutch atau F. One way clutch mengunci gear atau carrier sehingga ia hanya berputar pada satu arah saja. Piston dari clutch dan brake digerakkan pada saat diperlukan oleh tenaga hidrolik yang disuplai oleh hydraulic control unit. Suplai tenaga hidrolik oleh hydraulic control unit atau HCU. Sebuah HCU terdiri dari sebuah pompa oli yang membuat tekanan hidrolik dan sejumlah palep serta saluran fluida. Pada kendaraan transmisi manual, pengemudi melakukan naik atau turun tergantung pada dua kondisi. Transmisi otomatis juga melakukan hal yang sama secara otomatis. Satu kondisi adalah beban mesin dan yang lainnya adalah kecepatan kendaraan. Tekanan hidrolik dibangkitkan oleh pompa oli dan besarnya tekanan ini diatur oleh throttle valve sesuai dengan beban mesin. Tekanan yang dihasilkan oleh throttle valve itu disebut throttle pressure. Selanjutnya, tekanan hidrolik yang dibangkitkan oleh pompa oli juga diatur oleh governor valve sesuai dengan kecepatan kendaraan. Tekanan yang dihasilkan pada governor valve disebut governor pressure. Suatu pressure bekerja pada ujung sip valve dan governor pressure bekerja pada sisi yang lainnya. Sip valve ini bekerja tergantung dari perbedaan dua tekanan. Jadi jika kita lihat pada gambar, untuk menginjak pedal gas ini adalah sebagai beban mesin, kemudian melajunya kendaraan atau kecepatan kendaraan. Kemudian ini adalah pompa. Kita lihat bagian atas. Jadi kecepatan kendaraan itu adalah governor valve, kemudian beban mesin dengan menginjak pedal gas itu adalah throttle valve yang disebut throttle pressure. Governor valve disebut governor pressure. Selanjutnya si valve akan bergerak ke kiri dan ke kanan tergantung dari perbedaan tekanan pada kedua buah komponen dari throttle dan governor. Pada si valve bergerak maka saluran fluida terbuka sehingga tekanan hidrolis yang dibangkitkan oleh oil pump menggerakkan clutch atau brake. Saluran fluida yang terbuka menentukan seperti terlihat pada gambar. Bergeraknya si valve ke kiri atau ke kanan tergantung dari besarnya tekanan kedua buah komponen antara throttle valve dengan governor valve atau governor pressure dengan throttle pressure. Jika tekanan governor pressure lebih tinggi maka dia akan menggeser si valve ke kiri. Kemudian jika tekanan throttle pressure lebih tinggi akan menggeser si valve ke kanan. Maka jika si valve tekanannya lebih tinggi dari di governor pressure, maka akan ke kiri dan membuka saluran untuk menggerakkan kecepatan atau menaikkan kecepatan kendaraan. Pada saat si valve bergerak, maka saluran fluida terbuka, sehingga tekanan hidrolis yang dibangkitkan oleh pompa oli menggerakkan clutch atau brake. Saluran fluida yang terbuka menentukan arah dan kecepatan putaran dari setiap komponen planetary gear set. Dengan kata lain, pada gigi beberapa transmisi akan berpindah. Selanjutnya pada gambar tersebut di sini adalah set dari HCU tersebut. Yang warna hijau itu adalah sip valve pada governor, sip valve pada throttle, kemudian
Sipalep untuk menggerakkan selektor, posisi PRD 1, 2, 3 dan sebagainya. Di sini adalah sipalep 1, 2, sipalep 1, 3. Gubernur pressure bekerja pada tekanan bawah, throttle pressure bekerja pada tekanan atas. Jika tekanan atas bekerja, maka dia akan menekan sipalep ke bawah sehingga tekanan dari gubernur akan tertutup. Jika tekanan dari gubernur lebih besar, maka sipalep 1, 2 akan bergerak ke atas dan menutup tekanan dari throttle pressure sehingga akan menggerakkan kopling dan brake. Selanjutnya ini adalah pompa oli, kemudian ini adalah tempat oli atau oil pan-nya. Jadi semakin kecepatan kendaraan semakin tinggi, maka tekanan pada governor pressure akan semakin tinggi dan membuka sipalep 1, 2 atau membuka sipalep 1, 3. Mari kita lihat tabel kerja automatic transmission. 1. Posisi gigi mundur. Posisi gigi mundur bekerja C1. Maka input shaft akan menghubungkan ke komponen planetary gear melalui C1, kemudian komponen planetary gear tersebut ada yang ditahan sehingga dia tidak berputar, yaitu pada B2. Jadi posisi C1 dan B2 itu adalah posisi gigi mundur. Kemudian posisi netral kosong semuanya. C1 tidak bekerja, C2 tidak, C3 tidak, B1, B2 dan F tidak bekerja. Kemudian posisi gigi 1 pada D. C2 bekerja menghubungkan input shaft terhadap planetary gear set. Kemudian bekerja F1Y clutch sehingga menahan satu putahannya berputar satu arah saja. Selanjutnya posisi D low. Kopling C2 bekerja, kemudian B2 brake bekerja ditambah dengan one-way clutch. Selanjutnya posisi gigi kedua, C2 bekerja, B1 bekerja. Kemudian posisi gigi ketiga, C2 bekerja, C3 bekerja. Posisi gigi nomor 4, C3 bekerja, B1 bekerja. Selanjutnya kita lihat alur tenaga mundur. Input shaft. Putaran dari input shaft atau tenaga dari input shaft akan dialirkan ke front sun gear melalui intermediate shaft karena front sun gear terdapat pada intermediate shaft. Selanjutnya front sun gear berputar akan memutarkan short pinion ke kiri. Sun gear juga berputar memutarkan long pinion ke kanan, sehingga planetary sun gear atau sun gear akan bergerak ke kanan dan planetary carrier ditahan oleh B2 sehingga outputnya di sini adalah output alur tenaga mundur pada output shaft. Kita lihat inputnya pada tabel tersebut, inputnya adalah front sun gear sebagai input.
yang tadi putarannya dari clutch atau C1 dihubungkan atau menghubungkan front sun gear. Kemudian yang ditahan itu adalah planetary carrier atau fixed planetary carrier. Outputnya ring gear dengan berputar ke arah kanan. Output ring gear yang berwarna hijau, dia berputar ke arah kanan. Selanjutnya alur tenaga gigi 1 pada D. Pada D, inputnya rear sun gear. Jadi putaran pada input shaft diteruskan melewati C2. Jadi C2 akan membuka hubungan input shaft pada intermediate shaft ke sun gear belakang. Sun gear belakang akan memutarkan short pinion. Jika sun gear berputar ke kiri, maka short pinion berputar ke kanan dan long pinion akan berputar ke kiri, sehingga memutarkan ring gear ke arah kiri. Kemudian one way clutch akan memberikan putaran satu arah pada planetary gear, yaitu ke arah kanan. Sehingga pada reduksi tersebut maka terjadilah alur tenaga pada gigi 1. Input rear sun gear, ini inputnya rear sun gear. Kemudian fixed planetary carrier. Planetary carrier fixed, dia hanya berputar pada satu arah karena ditahan oleh one way clutch. Kemudian output ring gear, berputar ke arah kiri. Jadi perbandingan putaran dari rear planetary sun gear terhadap long short pinion dan long pinion, kemudian ke front, kemudian ke planetary ring gear, ini menghasilkan alur tenaga pada gigi 1. Selanjutnya alur tenaga gigi 1 di R-ring atau low. Input shaft berputar, putaran tersebut akan dihubungkan melalui clutch ke rear sun gear, karena rear sun gear terdapat pada intermediate shaft. Rear sun gear akan memutarkan short pinion ke arah kanan, short pinion akan memutarkan long pinion ke arah kiri, sehingga ring gear akan berputar ke arah kiri. Agar reduksi tersebut pada gigi 1 low, maka bekerja one way clutch dan B2 untuk menahan planetary carrier. Seperti terlihat pada tabel di sini, inputnya rear sun gear. Rear sun gear, kemudian yang fixed-nya adalah planetary carrier. Outputnya ring gear. Dari hasil perputaran planetary bagian sun gear planetary bagian belakang terhadap short dan long pinion dan ditahannya putaran planetary carrier, maka akan menghasilkan alur tenaga pada gigi pertama. Selanjutnya alur tenaga gigi kedua. Maka putaran dari input shaft akan diteruskan melalui clutch ke rear sun gear, sehingga akan didapatkan reduksi putaran dari long pinion, short pinion, kemudian ke ring gear. Di sini yang ditahan agar tidak berputar adalah front planetary sun gear bagian depan. Berarti sun gear bagian depan yang ditahan oleh B1 sehingga menghasilkan reduksi ke alur tenaga gigi bagian ke gigi 2. Jadi kalau kita lihat tabel, inputnya rear sun gear, kemudian yang ditahannya ini adalah front sun gear atau gigi matahari bagian depan.
Kemudian output adalah ring gear yang hijau, bergerak ke kiri, sehingga output shaft akan menghasilkan alur tenaga gigi 2. Selanjutnya power flow gigi 3. Power flow gigi 3, input shaft akan menyalurkan putaran melalui C2 dan C3. C2 ini ke rear sun gear, kemudian C3 ke planetary carrier, berarti inputnya ada 2. Input putaran tersebut ada 2, yang planetary gear dan yang ke rear sun gear. Sehingga putaran tersebut akan menghasilkan power flow gigi ketiga. Rear planetary sun gear akan memutarkan short pinion dan long pinion, kemudian juga planetary carrier akan berputar sehingga semuanya berputar searah menghasilkan output di ring gear. Sun gear berputar ke arah kiri, rear sun gear berputar ke kiri, kemudian planetary carrier berputar ke kiri, berarti semuanya berputar menghasilkan alur power flow di gigi ketiga. Kita lihat tabelnya, input rear sun gear, inputnya rear sun gear dan planetary carrier menghasilkan output ring gear. Berarti di sini yang bekerja 2 buah clutch dan 2 input. Clutchnya C2 dan C3. Power flow gigi keempat. Input shaft, putaran dari input shaft akan diteruskan melalui C3 atau kopling, akan menghubungkan putaran input shaft ke planetary carrier. Sehingga planetary carrier berputar. Selanjutnya B1 akan menahan front sun gear, gigi matahari bagian depan, sehingga gigi matahari belakang akan berputar ke arah kiri bersama dengan planetary carrier dan memutarkan long pinion dan short pinion sehingga memutarkan planetary gear. B1 menahan front sun gear, maka akan menghasilkan reduksi pada power flow gigi 4. Kita lihat tabelnya, input adalah planetary carrier, yang ditahannya adalah front sun gear, menghasilkan output ring gear dengan input planetary gear. Selanjutnya mari kita amati dan identifikasi nama, fungsi, dan cara kerja komponen-komponen tersebut melalui tayangan beberapa animasi atau video di bawah ini agar lebih terlihat dan paham. Perhatikan planetary gear set ini. 1 ring gear, kemudian planetary carrier, sun gear belakang, sun gear depan, short pinion, long pinion, kemudian planetary carrier, kemudian hubungan untuk ke clutch atau brakes-nya, planetary sun gear belakang mempunyai as berwarna biru muda, kemudian front planetary sun gear depan berwarna merah mempunyai hollow ship berwarna merah. Selanjutnya hollow ship untuk planetary carrier berwarna orange. Yang harus diperhatikan di sana adalah ship atau
as yang tidak berputar itu adalah ditahan oleh brake, kemudian yang berputar itu adalah sebagai inputnya, kemudian outputnya terdapat pada ring gear. Putaran pada ring gear perhatikan ada yang cepat, kemudian ada yang melambat. Jadi seperti cara kerja planetary carrier yang terdapat pada transmisi otomatis adalah as yang ditahan oleh brake, kemudian as yang diberikan putaran dari input shaft melalui clutch. Maka yang harus kalian perhatikan adalah posisi dari as tersebut atau shift tersebut, yang mana yang menjadi input dan yang mana yang ditahan oleh brake. Dan juga lihat kecepatan putar pada ring gear tersebut, melambat, kemudian ada yang cepat. Selanjutnya juga ada putaran yang dibalik, seharusnya berputar ke arah kiri dan sekarang dia berputar ke arah kanan untuk posisi gigi mundur. Ini adalah sebuah transmisi otomatis dengan komponen-komponennya. Komponen utama dari transmisi otomatis salah satunya adalah planetary gearset. Komponen pada planetary gearset adalah small sun gear, kemudian planetary gear, selanjutnya large sun gear atau gigi matahari yang besar, kemudian ring gear yang bagian terluarnya. Planetary gear akan dipegang oleh planetary carrier. Perhatikan kecepatan 1 rasionya 3,18 sebagai input, small sun gear sebagai outputnya ring gear. Yang ditahannya atau yang di remnya planetary carrier, sehingga menghasilkan putaran yang lambat dan tenaga yang besar pada ring gear. Untuk kecepatan 2 rasionya 1,84 sebagai inputnya small sun gear sebagai outputnya ring gear. Yang dikuncinya adalah large sun gear yang berwarna biru, sehingga menghasilkan putaran lebih cepat daripada gigi 1, tapi masih mempunyai tenaga yang besar. Kemudian gigi 3 rasionya 1 sebagai input ring gear sebagai output ring gear, yang dikuncinya adalah planetary gear set, sehingga menghasilkan putaran yang lebih cepat daripada gigi kedua. Kemudian gigi keempat rasionya 0,61, inputnya planet carrier, kemudian outputnya ring gear, yang terkuncinya ada right sun gear atau gigi yang besar, gigi matahari yang besar. Kemudian untuk reverse gear atau gigi mundur rasionya 1,59 sebagai inputnya right sun gear, kemudian outputnya ring gear, yang dikuncinya planetary gear. Ini adalah clutch yang akan mengaitkan atau menghubungkan planetary gear set pada small sun gear dan large sun gear, sehingga saling berkaitan. Demikianlah pembahasan otomotif kali ini. Jika ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada tugas dalam pembahasan ini, kerjakanlah dan kumpulkanlah hasil pekerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.